Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Kabut turun perlahan di tepian desa, seperti tirai tipis yang menutup panggung rahasia. Di sanalah kandang bebek milik Warto berdiri, sederhana namun terasa ganjil. Tidak luas, tidak megah, tetapi suasananya seolah menyimpan sesuatu yang lebih tua dari usia desa itu sendiri. Orang-orang sering berkata, tempat itu seperti luka lama, tidak terlihat dari jauh, tetapi terasa perih saat didekati. Warto bukan peternak biasa. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis. Dulu ia hanya lelaki sederhana yang nyaris tak mampu membeli pakan. Kini ia bisa memperluas kandang tanpa meminjam uang. Bebek-bebeknya berkembang pesat, seolah waktu berjalan lebih cepat di dalam pagar bambu itu. Jika kandang lain seperti jam dinding biasa, miliknya seperti jam rusak yang berputar terlalu cepat tanpa henti. Namun, keberuntungan itu datang bersama keheningan yang aneh. Setiap malam, terutama saat angin berhenti berhembus, kandang itu tidak pernah benar-benar diam. Bukan suara gaduh yang terdengar, melainkan bisikan halus, seperti kain diseret di atas tanah basah. Kadang terdengar gemericik kecil, seperti langkah kaki yang terlalu ringan untuk manusia. Warto sering mengabaikannya. Baginya, suara hanyalah bagian dari malam. Sampai suatu malam, semuanya terasa berbeda. Langit tampak gelap, tanpa bintang. Udara berat, seperti menekan dada. Warto keluar rumah membawa lampu minyak. Langkahnya pelan menuju kandang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti naluri yang berbisik tanpa kata. Setiap langkahnya di tanah lembab menghasilkan suara kecil, seolah bumi mencoba memperingatkan. Ketika ia membuka pintu kandang, bau amis langsung menyergap, lebih tajam dari biasanya. Bau itu seperti campuran lumpur dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan busuk, tapi juga bukan segar. Seperti aroma yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Bebek-bebek di dalam tidak bergerak. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah yang sama. Mata mereka tampak kosong, namun anehnya terasa seolah sedang memperhatikan. Warto mengangkat lampu lebih tinggi. Cahaya kuning itu memantul di permukaan mata bebek, menciptakan kilatan kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kenapa diam semua?" gumamnya pelan. Biasanya hewan-hewan itu ribut saat malam. Suara kepakan, teriakan kecil, atau sekedar gerakan acak. Tapi sekarang, suasana di dalam kandang seperti foto lama, beku, tidak bergerak, dan terasa dingin meski udara hangat. Tiba-tiba, satu bebek melangkah maju. Gerakannya lambat, terlalu teratur untuk seekor hewan. Seperti seseorang yang belajar berjalan kembali setelah lupa caranya. Warto memperhatikan dengan napas tertahan. Bebek itu mendekat ke sudut kandang, lalu berhenti. Kemudian, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah telur. Ukuran telur itu sedikit lebih besar dari biasanya. Permukaannya tidak halus, melainkan seperti memiliki tekstur halus yang tidak rata. Warto berjongkok, mendekatkan lampu. Bayangan cahaya menari di permukaan telur, memperlihatkan garis-garis tipis yang tampak seperti goresan. Ia ragu sejenak sebelum menyentuhnya. Saat tangannya menyentuh permukaan telur, rasa dingin menjalar cepat, seperti menyentuh air sumur di tengah malam. Ia menarik napas pendek, lalu mengangkatnya perlahan. Beratnya tidak wajar, terlalu padat untuk ukuran biasa. Di belakangnya, terdengar suara pelan. Bukan suara bebek, lebih mirip bisikan. Warto menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun.
Bebek-bebek itu masih diam, masih menghadap arah yang sama. Namun kini, posisi mereka sedikit berubah. Lebih dekat, seolah tanpa suara telah berpindah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap semua itu hanya perasaan. Tapi suasana di kandang terasa seperti ruang tertutup tanpa pintu keluar. Udara menjadi berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Telur di tangannya tiba-tiba bergetar. Getaran kecil, namun cukup untuk membuatnya terkejut. Ia hampir menjatuhkannya. Permukaan telur terasa semakin dingin, seperti menyerap panas dari telapak tangannya. Lalu, dari dalam telur itu, terdengar suara sangat pelan, seperti sesuatu yang menggesek dari dalam. Warto membeku. Lampu di tangannya sedikit bergetar, membuat bayangan di dinding kandang bergerak seperti makhluk hidup. Dalam sekejap, ia merasa tidak lagi sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari keberuntungan yang ia dapatkan mungkin bukan hadiah, melainkan utang yang belum ditagih. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menyusup pelan di antara celah bambu, namun tidak mampu mengusir rasa ganjil yang tertinggal sejak malam. Warto duduk di depan rumahnya, menatap telur yang ia letakkan di atas meja kayu. Benda itu terlihat biasa dari jauh, tetapi saat diperhatikan lebih lama, kesan asing muncul seperti noda samar pada kain putih. Permukaannya tidak rata. Ada garis tipis menyerupai ratakan kering, seolah pernah pecah lalu menyatu kembali. Jika telur lain seperti batu kali yang halus, yang ini lebih mirip serpihan tanah liat yang dipaksa utuh. Warto mengusapnya perlahan. Dingin. Bukan dingin biasa, melainkan rasa yang merayap hingga ke lengan, seperti menyentuh logam yang lama terendam air sumur. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Baginya, hasil ternak adalah hasil kerja. Tidak ada ruang untuk takut dalam urusan perut. Namun pikirannya terus kembali pada suara semalam, gesekan kecil dari dalam cangkang, seperti kuku yang menggores dinding tipis. Cuma perasaan, gumamnya, meski suaranya terdengar ragu. Dari arah dapur, istrinya, Sari, memperhatikan dengan mata sempit. Ia bukan orang yang mudah panik, tetapi perubahan pada suaranya jelas terlihat. Warto biasanya tenang seperti air di tempayan, kini gelisah seperti permukaan yang terus disentuh angin. "Itu telur dari mana?" tanya Sari pelan. "Dari kandang belakang," jawab Warto singkat. Sari mendekat, menatap benda itu tanpa menyentuh. Ada jeda hening, seperti dua orang yang sama-sama merasakan sesuatu, tetapi enggan mengucapkannya. Udara di antara mereka terasa padat, seperti sebelum hujan turun. Bentuknya aneh, katanya akhirnya. Warto tidak menjawab. Ia hanya memutar telur itu perlahan. Saat cahaya mengenainya dari samping, bayangan di permukaan tampak bergerak. Bukan karena cahaya, melainkan seperti ada sesuatu di dalam yang mengubah arah pantulan. Tiba-tiba, bunyi kecil terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Sari mundur selangkah. "Kamu dengar itu?" Warto mengangguk, nafasnya tertahan. Suara itu seperti ketukan halus, ritmenya tidak teratur. Kadang cepat, lalu berhenti, lalu muncul lagi dengan jarak berbeda. Tidak seperti gerakan embrio biasa, lebih mirip sesuatu yang mencoba keluar tanpa tahu caranya. Telur itu bergetar. Getaran tipis, namun cukup membuat meja kayu berderit pelan. Warto segera menahannya dengan kedua tangan. Saat kulitnya menyentuh permukaan, sensasi dingin kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah benda itu menyerap panas tubuhnya, seperti tanah basah menyerap air hujan. Retakan kecil mulai terlihat. Bukan retakan alami. Garisnya tidak acak, melainkan membentuk pola yang sulit dijelaskan. Seperti goresan yang disengaja, melingkar dan saling terhubung. Sari menutup mulutnya, menahan suara.
"Jangan dibuka," bisiknya. Warto tidak langsung menuruti. Rasa penasaran menekan pikirannya, seperti dorongan yang tidak datang dari dirinya sendiri. Tangannya bergerak perlahan, mencoba mendekatkan wajah untuk melihat lebih jelas. Dari celah retakan itu, terlihat sesuatu bergerak. Bukan kuning telur, bukan putih telur. Warnanya gelap, pekat, seperti bayangan yang memiliki bentuk. Gerakannya lambat, namun terasa sadar. Seperti sesuatu yang tahu sedang diperhatikan. Warto tersentak mundur. Telur itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke meja, namun tidak pecah. Hanya berguling pelan, lalu berhenti sendiri, seolah memiliki kehendak. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada angin, bahkan daun di luar tampak diam. Keheningan itu terasa berat, seperti ruangan tertutup tanpa celah udara. Sari menggenggam lengan Warto, jemarinya dingin. "Kita buang saja," katanya dengan suara gemetar. Warto menatap telur itu lama. Dalam pikirannya, bayangan semalang kembali muncul. Kandang yang beku, mata bebek yang kosong, dan suara yang tidak seharusnya ada. Namun di sisi lain, ia teringat hasil ternaknya yang terus meningkat, uang yang mulai mengalir, serta kehidupan yang perlahan membaik. Seperti berdiri di dua jalan, satu terang namun menakutkan, satu gelap namun menjanjikan. Telur itu kembali bergetar, lebih kuat. Retakan di permukaan semakin lebar, membentuk pola seperti jaring. Dari dalam, suara gesekan berubah menjadi bunyi yang lebih jelas, seperti napas kecil yang terperangkap. Warto menatap ludah. Ia tidak lagi merasa memegang hasil ternak, melainkan sesuatu yang sedang menunggu waktu. Dan tanpa disadari, Siang berlalu tanpa terasa. Rumah Warto seperti kehilangan napas. Udara di dalamnya kaku, sunyi, dan terasa lebih sempit dari biasanya. Telur itu masih berada di atas meja, namun kini retakannya semakin jelas. Garis-garis halus tadi berubah menjadi celah yang membuka sedikit demi sedikit, seperti pintu yang didorong dari dalam oleh sesuatu yang tidak sabar. Sari duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Matanya tidak lepas dari benda itu. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak ingin ia lihat, namun tidak bisa dihindari. Perasaannya seperti orang yang berdiri di tepi jurang, diam, tetapi tahu satu langkah saja bisa membawa kehancuran. Warto berdiri dekat jendela, mencoba mencari ketenangan dari luar. Namun suasana di halaman pun terasa berbeda. Angin berhenti bergerak, daun-daun tidak bergoyang, bahkan suara burung seolah menghilang, seperti alam ikut menahan diri. Tiba-tiba, krek, suara retakan terdengar jelas. Sari menoleh cepat. Warto mendekat tanpa sadar. Telur itu bergerak perlahan, bergoyang seperti kehilangan keseimbangan. Retakan di permukaan melebar, membentuk celah yang cukup untuk memperlihatkan bagian dalamnya. Dari celah itu muncul cairan gelap. Bukan kuning, bukan putih. Warnanya pekat seperti lumpur yang terlalu lama mengendap. Cairan itu menetes perlahan ke meja, meninggalkan jejak yang lengket. Bau amis langsung menyebar, lebih tajam dari sebelumnya, seperti campuran darah dan tanah basah. "Warto, jangan dekat," bisik Sari. Namun Warto tidak mundur. Ada dorongan aneh yang membuatnya tetap menatap. Rasa ingin tahu itu seperti tali yang menariknya pelan, tetapi pasti. Ia merasa jika berpaling sekarang, ia akan kehilangan sesuatu yang penting, meski ia sendiri tidak tahu apa. Krek! Cangkang itu akhirnya pecah. Bagian atasnya terbelah,
membuka seperti mulut yang dipaksa terbuka. Dari dalam, sesuatu bergerak keluar. Gerakannya lambat, berat, seperti makhluk yang baru pertama kali mengenal dunia. Warto menahan napas. Yang keluar bukan anak bebek. Bentuknya kecil, namun tidak menyerupai apapun yang pernah ia lihat. Tubuhnya licin, berwarna gelap, dengan permukaan seperti kulit yang belum sempurna. Tidak ada bulu, tidak ada paruh yang jelas. Hanya tonjolan aneh yang bergerak perlahan, seperti mencoba mencari arah. Sari menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. Makhluk itu mengeluarkan suara. Bukan suara hewan. Lebih mirip desahan pelan, seperti napas seseorang yang kelelahan. Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ada sesuatu dalam bunyi itu, sesuatu yang terasa terlalu manusia. Warto mundur satu langkah. Pikirannya kacau. Ia mencoba mencari penjelasan, mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Namun semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Logikanya runtuh, seperti bangunan rapuh yang dihantam angin kencang. Makhluk itu bergerak lagi. Ia merayap di atas meja, meninggalkan jejak cairan gelap. Setiap gerakannya lambat, namun terarah. Seperti tahu kemana harus pergi, seperti memiliki tujuan. Kemudian, ia berhenti. Dan perlahan, bagian atas tubuhnya terangkat. Warto membeku. Di bagian yang seharusnya menjadi kepala, terbentuk lekukan samar. Lekukan itu berubah, perlahan membentuk sesuatu yang sangat dikenali. Sebuah wajah. Bukan wajah utuh, tetapi cukup jelas untuk membuat jantung Warto terasa berhenti. Bentuknya tidak sempurna, seperti bayangan yang belum selesai digambar. Namun garis-garisnya terlalu familiar. Sari gemetar hebat. Itu siapa? Warto tidak menjawab. Ia tidak bisa, karena wajah itu mirip dirinya. Makhluk itu membuka bagian yang menyerupai mulut. Dari dalamnya keluar suara pelan, serak, seperti suara yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang belum siap. Warto. Nama itu terdengar jelas. Bukan seperti panggilan, lebih seperti pengingat. Ruang itu seketika terasa semakin sempit. Dinding seperti mendekat. Udara menjadi berat, sulit dihirup. Warto merasa seperti berdiri di dalam lubang yang perlahan ditutup dari atas. Makhluk itu bergerak mendekat ke tepi meja. Setiap gesekannya menghasilkan suara lengket, membuat suasana semakin tidak nyaman. Ia tidak terburu-buru, namun tidak berhenti. Seperti waktu yang terus berjalan tanpa peduli siapa yang mencoba lari. Warto mundur lagi. Langkahnya goyah. Pikirannya mulai dipenuhi satu kesadaran yang perlahan muncul, seperti bayangan yang naik dari dasar air. Ini bukan awal dari sesuatu. Ini adalah kelanjutan. Sesuatu yang sudah dimulai jauh sebelum malam itu. Dan kini, apapun yang keluar dari telur itu bukan sekedar makhluk aneh, melainkan bagian dari perjanjian yang mulai menagih haknya. Senja turun seperti tirai berat yang menutup sisa harapan. Cahaya jingga tidak lagi hangat, melainkan terasa seperti luka yang memanjang di langit. Di dalam rumah, Warto berdiri kaku, matanya tidak lepas dari makhluk di atas meja. Sari sudah mundur jauh ke sudut, tubuhnya gemetar seperti daun kering tersentuh angin. Makhluk itu kini tidak lagi sekecil tadi. Dalam waktu singkat, ukurannya bertambah, seperti bayangan yang memanjang saat cahaya meredup. Kulitnya tetap gelap, mengilap, dan basah, namun bentuknya mulai berubah.
Tonjolan-tonjolan aneh yang tadi tidak beraturan kini perlahan tersusun, membentuk anggota yang menyerupai tangan dan kaki, meski belum sempurna. Gerakannya masih lambat, tetapi lebih pasti. Seperti seseorang yang mulai mengingat tubuhnya sendiri. Warto menelan ludah. Pikirannya seperti terjebak di dalam kabut. Ingin lari, tetapi tidak tahu kemana. Ia mencoba mengingat kapan semua ini dimulai, kapan keberuntungan itu pertama kali datang. Ingatannya berputar, seperti roda yang dipaksa bergerak di tanah berlumpur. Dan akhirnya, satu bayangan muncul. Malam di tepi sungai. Air yang tenang seperti cermin gelap. Seseorang berdiri di sana, menunggu. Warto memejamkan mata sejenak, napasnya berat. Ia tahu, jauh di dalam dirinya, semua ini bukan kebetulan. Seperti benih yang ditanam diam-diam, lalu tumbuh tanpa terlihat, kini hasilnya muncul ke permukaan. Makhluk itu mengeluarkan suara lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Ingat, suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan yang belum terbentuk sempurna. Namun maknanya tajam, menusuk langsung ke pikiran. Warto membuka mata, menatap dengan wajah pucat. Apa yang harus aku ingat? Bisiknya lebih kepada dirinya sendiri. Makhluk itu bergerak turun dari meja. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara lembek, tetapi tidak tampak kesakitan. Ia merangkak perlahan, meninggalkan jejak cairan hitam yang mengilap seperti minyak. Setiap gerakannya terasa berat, namun ada tujuan yang jelas, menuju Warto. Sari menjerit pelan, "Jangan dekat-dekat!" Namun Warto tidak bergerak. Kakinya seperti tertanam di tanah. Rasa takut menyelimuti dirinya, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat menahannya. Seperti utang yang tidak bisa dihindari, meski sudah lama dilupakan. Makhluk itu berhenti tepat di depannya. Kepalanya, atau apapun yang menyerupai itu, terangkat perlahan. Wajah samar yang tadi terlihat, kini semakin jelas. Garis-garisnya masih kabur, tetapi bentuknya semakin menyerupai manusia. Dan semakin lama dilihat, semakin jelas kemiripannya. Bukan hanya sekadar mirip, tetapi seperti cermin yang rusak. Janji, suara itu keluar lagi. Kata itu menggantung di udara, berat seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air tenang-tenang. Dalam sekejap, ingatan Warto terbuka sepenuhnya. Ia teringat malam itu, saat ia berdiri di tepi sungai, putus asa, tanpa harapan. Usaha ternaknya hampir hancur, utang menumpuk, dan hidup terasa seperti jalan buntu. Lalu seseorang datang. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas dari mana asalnya. Hanya suara yang terdengar, pelan namun meyakinkan. Janji ditawarkan, kemudahan, kekayaan, keberhasilan. Dengan satu syarat, Warto membuka mata lebar. Ia mundur satu langkah, lalu satu lagi. Namun jarak itu terasa tidak cukup. Seperti mencoba lari dari bayangan sendiri. Tidak peduli seberapa jauh, ia akan tetap mengikuti. Aku sudah bayar, katanya terbata. Makhluk itu diam sejenak. Lalu, perlahan, bagian yang menyerupai mulut terbuka lebih lebar. Dari dalamnya, cairan gelap menetes, jatuh ke lantai dengan suara kecil. "Belum." Jawaban itu datang tanpa emosi, tanpa nada, tetapi terasa lebih menakutkan dari teriakan, seperti kebenaran yang tidak bisa ditolak. Sari menangis pelan di belakang. "Apa maksudnya belum? Kamu janji apa, Warto?" Warto tidak menjawab. Ia tidak sanggup. Kata-kata terasa berat di lidahnya, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Makhluk itu kembali bergerak. Kali ini lebih cepat.
Tangannya, jika itu bisa disebut tangan, terulur ke arah kaki Warto. Sentuhannya dingin, seperti es yang menempel langsung ke kulit. Warto tersentak, mencoba melepaskan diri, tetapi genggaman itu kuat. Terlalu kuat untuk sesuatu yang baru lahir. Dalam sekejap, rasa dingin menjalar naik, seperti akar yang merambat di dalam tubuh. Warto terjatuh, napasnya terengah. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat. Makhluk itu mendekatkan wajahnya. Sangat dekat. Waktu habis. Kalimat itu terdengar seperti ketukan terakhir pada pintu yang tidak akan terbuka lagi. Dan saat itu juga, Warto akhirnya mengerti. Apa yang ia anggap sebagai keberuntungan selama ini bukanlah hadiah, melainkan pinjaman. Dan kini penagihnya telah datang. Bukan untuk mengingatkan, tetapi untuk mengambil kembali dengan cara yang tidak bisa ia tolak. Malam turun tanpa suara, seperti bayangan yang merayap pelan menelan cahaya terakhir. Rumah Warto kini terasa asing, bukan lagi tempat berlindung, melainkan ruang sempit yang menyimpan ancaman. Sari masih terduduk di sudut, wajahnya pucat seperti kain yang lama terendam air. Tangannya gemetar, napasnya pendek, seperti seseorang yang berusaha tetap hidup di dalam ruang tanpa udara. Di lantai, makhluk itu masih mencengkeram kaki Warto. Sentuhannya dingin, bukan sekedar dingin biasa, melainkan seperti suhu yang menghapus rasa. Perlahan, bagian kaki Warto mulai mati rasa. Seperti kayu yang kehilangan getah, tubuhnya terasa berat dan sulit digerakkan. Warto mencoba menarik kakinya, namun sia-sia. Cengkeraman itu tidak keras secara fisik, tetapi terasa seperti ditahan oleh sesuatu yang lebih dalam. Seperti akar yang menembus tanah, tidak terlihat di permukaan, namun mengikat kuat di bawah. Lepaskan, suaranya parau. Sapu itu mengenai tubuhnya, namun tidak ada reaksi, tidak ada rasa sakit, tidak ada gerakan menghindar. Makhluk itu hanya diam, seperti benda mati yang tetap hidup. Sari memukul lagi, kali ini lebih keras. Namun hasilnya sama, seolah apapun yang ia lakukan tidak memiliki arti. Warto menggeleng pelan. Jangan, percuma. Makhluk itu perlahan melepaskan satu tangan dari kaki Warto, lalu mengarahkannya ke lantai. Jari-jarinya yang masih belum sempurna menyentuh permukaan tanah. Dalam sekejap, cairan hitam menyebar dari ujung sentuhannya. Seperti tinta yang meresap ke kertas, warna gelap itu meluas, membentuk pola aneh. Pola lingkaran, dengan garis-garis yang saling terhubung. Sari terdiam. Ia mengenali bentuk itu, meski tidak pernah benar-benar melihat sebelumnya. Simbol itu terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Seperti gambar yang hanya muncul dalam mimpi buruk. Ini apa? Bisiknya. Warto menutup mata. Atau setidaknya, ia mulai mengingat. Malam di tepi sungai itu bukan sekadar perjanjian biasa. Ada ritual, ada tanda, ada sesuatu yang ia lakukan dengan tangan sendiri, meski saat itu pikirannya seperti dikaburkan. Makhluk itu kembali bersuara, lengkapi. Satu kata, namun cukup untuk membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Seperti tekanan yang perlahan menghimpit dari segala arah. Warto membuka mata, tatapannya kosong. Aku harus selesaikan, katanya pelan. Sari menoleh cepat. Apa maksudmu? Warto tidak langsung menjawab. Ia perlahan mencoba bangkit. Kakinya masih lemah, tetapi cengkeraman makhluk itu mulai mengendur, seperti memberi izin, seperti menunggu.
Warto berdiri dengan susah payah. Langkahnya goyah, tetapi tetap bergerak. Ia berjalan menuju meja, mengambil pisau kecil yang biasa digunakan di dapur. Tangannya gemetar, namun genggamannya kuat. Sari mundur, matanya membesar. Warto, jangan! Namun Warto tidak berhenti. Ia kembali ke tengah ruangan, tepat di depan pola lingkaran yang telah terbentuk di lantai. Makhluk itu diam, seolah mengawasi. Tidak terburu-buru, tidak mendesak. Seperti seseorang yang yakin hasilnya tidak akan berubah. Pisau itu berkilat di bawah cahaya lampu. Warto menatap tangannya sendiri. Kulitnya terlihat biasa, namun kini terasa seperti milik orang lain. Aku yang mulai, bisiknya lirih. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam sumur, dalam dan tanpa gema. Sari menangis, suaranya pecah. Kita bisa pergi, kita tinggalkan semua ini. Warto menggeleng pelan. Tidak bisa, jawabnya. Seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan yang sudah lama menunggu. Makhluk itu bergerak sedikit, mendekat ke lingkaran. Wajahnya kini hampir sepenuhnya terbentuk. Dan semakin jelas terlihat. Itu bukan sekedar menyerupai Warto, tetapi seperti versi lain dari dirinya. Versi yang tidak pernah hidup, namun selalu ada. Pisau di tangan Warto perlahan terangkat. Udara menjadi dingin. Waktu terasa melambat. Dan di dalam keheningan yang menekan, satu kesadaran muncul dengan jelas. Ini bukan tentang melarikan diri. Ini tentang sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal. Dan kini, bagian terakhir dari perjanjian itu harus dibayar. Lampu minyak bergoyang pelan. Cahayanya seperti napas yang hampir padam. Bayangan di dinding memanjang dan menyusut, menyerupai tangan-tangan gelap yang saling meraih. Di tengah ruangan, Warto berdiri di atas pulau lingkaran yang telah menghitam, seperti tanah yang lama terbakar lalu dilupakan. Pisau di tangannya berkilat singkat. Ujungnya menyentuh kulit. Sari menutup mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak lagi berteriak. Ketakutan itu berubah bentuk. Dari panik menjadi pasrah. Seperti perahu tanpa dayung yang hanyut mengikuti arus. Warto menarik napas. Dingin merayap dari lantai ke tulang. Seperti embun yang berubah menjadi es. Ia menatap makhluk di depannya. Wajah itu kini hampir sempurna. Garis rahang, bentuk mata, bahkan lipatan di sekitar bibir, semuanya semakin jelas. Seperti cermin yang memantulkan masa depan yang tidak diinginkan. Sekarang, suara itu muncul lagi, lebih utuh. Warto mengangguk pelan. Pisau bergerak. Garis merah muncul di telapak tangannya, tipis namun nyata. Darah keluar perlahan. Awalnya ragu, lalu mengalir lebih deras. Tetesan. Begitu cairan menyentuh pola, reaksi langsung terjadi. Warna hitam di lantai bergerak, seperti tinta yang hidup. Garis-garis itu menyala samar, bukan terang, melainkan seperti bara yang tersembunyi di balik abu. Udara berubah, lebih berat, lebih dingin. Seperti ruangan ini bukan lagi bagian dari dunia yang sama. Warto menggertakkan gigi, menahan rasa perih. Namun rasa sakit itu tidak sebesar yang ia bayangkan. Justru ada sensasi aneh, seperti beban yang perlahan terangkat. Seperti seseorang yang lama memikul batu, lalu akhirnya melepaskannya, meski harus kehilangan sesuatu. Darah terus menetes. Pola lingkaran semakin jelas, membentuk simbol yang utuh. Garis-garis yang tadinya acak, kini tersusun rapi,
seperti tulisan dalam bahasa yang tidak pernah diajarkan, tetapi tetap bisa dimengerti oleh sesuatu yang lebih dalam. Makhluk itu melangkah masuk ke dalam lingkaran. Setiap gerakannya kini lebih stabil, tidak lagi merayap seperti sebelumnya, melainkan berdiri perlahan. Kakinya terbentuk sempurna, meski masih terlihat licin. Tubuhnya tegak, meski sedikit condong seperti orang yang baru belajar berdiri setelah lama terbaring. Sari membuka mata. Apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Di hadapannya berdiri dua sosok. Yang satu, Warto, dengan tangan berdarah dan wajah pucat. Yang lain, sesuatu yang sama, tetapi berbeda. Seperti bayangan yang keluar dari tubuh. Makhluk itu menatap lurus. Matanya kini terbuka sepenuhnya. Tidak hitam, tidak kosong, tetapi penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ruang gelap yang tidak memiliki dasar. Dalam, luas, dan menelan. Warto merasakan sesuatu menarik dari dalam dirinya. Bukan fisik. Lebih dalam dari itu. Seperti bagian dari dirinya sedang dipanggil keluar. Satu persatu. Kenangan, rasa, bahkan pikirannya terasa bergeser. Ia mencoba bertahan, tetapi tidak ada yang bisa digenggam. Cukup. Suara itu terdengar. Makhluk itu mengangkat tangannya. Gerakannya halus, hampir lembut. Jari-jarinya menyentuh dada Warto, tepat di tengah. Sentuhan itu tidak menyakitkan, namun dinginnya menusuk hingga ke dalam. Dalam sekejap, Warto terjatuh. Tubuhnya kehilangan tenaga, seperti boneka yang talinya diputus. Ia masih sadar, tetapi tidak bisa bergerak. Matanya terbuka, menatap langit-langit, namun pandangannya kosong. Sari berlari mendekat. Warto, teriaknya mengguncang tubuh itu. Namun tidak ada respons. Napas masih ada. Detak jantung masih terasa. Tetapi sesuatu telah hilang. Sesuatu yang tidak terlihat. Di belakangnya, makhluk itu berdiri diam. Kini bentuknya sempurna. Tidak lagi seperti sesuatu yang baru lahir, melainkan seperti manusia utuh. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri, membuka dan menutup jari, seperti mencoba merasakan dunia untuk pertama kali. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang baru saja kembali ke tempat yang sudah lama ditinggalkan. Sari perlahan menoleh. Matanya bertemu dengan sosok itu, dan jantungnya terasa berhenti. Karena yang berdiri di sana adalah Warto. Namun bukan Warto yang ia kenal. Wajahnya sama, tubuhnya sama, tetapi sorot matanya berbeda. Tidak ada kebingungan, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang dingin, seperti air yang tidak pernah tersentuh cahaya. Sosok itu melangkah keluar dari lingkaran. Darah di lantai mulai mengering. Pola itu perlahan memudar, seperti jejak yang sengaja dihapus. Sari mundur perlahan, tubuhnya lemas. "Kamu siapa?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Sosok itu berhenti. Kepalanya sedikit miring, seperti mempertimbangkan sesuatu yang sederhana. Lalu, dengan suara yang halus namun terasa asing, ia menjawab, "Aku yang tersisa." Di lantai, tubuh Warto yang asli tetap terbaring. Hidup, namun kosong. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi.
bukan karena tidak ada suara, melainkan karena sesuatu yang seharusnya ada telah pergi. Fajar datang seperti biasa, tetapi tidak membawa rasa lega. Cahaya masuk melalui celah dinding, menyentuh lantai yang semalam menjadi saksi sesuatu yang tak wajar. Bekas pola telah hilang, darah mengering tanpa jejak, seolah semua hanya mimpi yang dipaksa dilupakan. Namun suasana tetap berbeda, seperti rumah yang kehilangan denyut, masih berdiri tetapi tidak lagi hidup. Sari tidak tidur semalaman. Ia duduk bersandar di dinding, memeluk tubuh Warto yang terbaring. Napas lelaki itu masih ada, pelan dan teratur, seperti orang yang terlelap terlalu dalam. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan luka, tetapi kosong. Mata tertutup tanpa mimpi, tanpa gerak, seperti tubuh tanpa penumpang. Di sisi lain ruangan, sosok itu berdiri, diam, mengamati. Ia tidak bergerak banyak sejak malam, hanya sesekali memandang sekitar, seperti seseorang yang mencoba mengingat tempat lama dari potongan ingatan yang tersisa. Gerakannya tenang, terlalu tenang, seperti air di sumur yang tidak pernah terusik. Sari tidak berani mendekat. Setiap kali ia menatap wajah itu, dadanya terasa sesak. Bukan karena asing, melainkan karena terlalu familiar. Seperti melihat orang yang sama, tetapi dengan jiwa yang berbeda. Seperti foto lama yang tiba-tiba berkedip. "Kamu bukan dia," bisik Sari akhirnya. Sosok itu menoleh perlahan. Gerakannya halus, tidak tergesa. Matanya menatap lurus tanpa emosi yang jelas. Tidak ada marah, tidak ada bingung, tidak ada ragu. Hanya ketenangan yang terasa dingin. "Aku adalah yang melanjutkan," jawabnya. Suaranya lembut, mirip Warto, tetapi tanpa beban. Seperti suara yang tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal takut. Kalimat itu sederhana, namun mengandung arti yang sulit ditolak. Sari menggeleng pelan. "Dia suamiku, bukan kamu." Sosok itu tidak membantah. Ia hanya berjalan mendekat ke pintu, lalu membukanya. Cahaya pagi menyentuh wajahnya, memperlihatkan setiap detail yang sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada bekas luka, bahkan lebih rapi dari yang asli. Seperti versi yang diperbaiki. "Dia tetap di sini," katanya sambil melirik tubuh yang terbaring. "Tapi bukan yang berjalan." Kalimat itu jatuh seperti hujan kecil. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuat dingin merasap ke dalam tulang. Sari menunduk, air matanya jatuh lagi. Ia ingin membantah, ingin menolak, tetapi kata-kata itu terasa seperti kebenaran yang tidak bisa diubah. Di luar, suara bebek mulai terdengar. Biasanya ribut, saling bersahutan, memenuhi pagi dengan kehidupan. Namun hari ini berbeda. Suara itu terdengar lebih teratur, lebih seragam, seperti barisan yang bergerak mengikuti satu perintah. Sosok itu melangkah keluar. Kakinya menyentuh tanah dengan mantap, seperti sudah terbiasa. Ia berjalan menuju kandang tanpa ragu, tanpa berhenti. Sari memperhatikan dari dalam, napasnya tertahan. Saat pintu kandang dibuka, semua bebek diam. Tidak ada gerakan liar. Tidak ada suara gaduh. Mereka berdiri menghadap satu arah. Ke arah sosok itu. Seperti mengenali. Seperti menyambut. Sosok itu masuk ke dalam kandang. Ia berjalan di antara hewan-hewan itu. Dan tidak satupun bergerak menjauh. Justru mereka sedikit merapat, seperti tanaman yang condong ke arah cahaya. Tangannya terulur, menyentuh salah satu bebek.
Sentuhan itu lembut. Namun dalam sekejap, hewan itu berhenti bergerak sepenuhnya. Matanya kosong, tubuhnya kaku, seperti kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu perlahan, bebek itu duduk diam, tidak bergerak lagi. Sosok itu menarik tangannya. Tidak ada perubahan pada wajahnya. Seperti hal itu wajar. Seperti bagian dari rutinitas. Hari-hari berjalan, tetapi rasanya tidak lagi sama. Waktu di desa itu seperti air yang mengalir tanpa suara, terlihat bergerak namun tidak terasa. Pagi datang, sore berganti, malam kembali turun, tetapi semuanya seperti salinan dari hari sebelumnya. Tidak ada kejutan, tidak ada perubahan yang jelas, hanya pola yang berulang seperti roda yang diputar tanpa tujuan. Sari mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya tentang rumahnya, tetapi tentang seluruh desa. Awalnya hal kecil. Seorang tetangga yang biasanya menyapa setiap pagi, tiba-tiba tidak terlihat lagi. Lalu pedagang keliling yang suaranya selalu terdengar di siang hari, mendadak hilang tanpa kabar. Tidak ada yang mencari, tidak ada yang bertanya, seperti mereka tidak pernah ada. Desa itu perlahan berubah, seperti kain yang warnanya pudar sedikit demi sedikit, tanpa disadari hingga akhirnya berbeda sepenuhnya. Sari berjalan di jalan tanah, langkahnya pelan. Ia mencoba memastikan perasaannya bukan sekadar ketakutan. Namun setiap sudut yang ia lewati terasa asing. Rumah-rumah masih berdiri, pintu masih terbuka, tetapi suasananya kosong. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara percakapan. Hanya angin tipis yang lewat, membawa rasa sepi yang tidak wajar. Seperti tempat yang ditinggalkan tanpa jejak. Di kejauhan, kandang Bebek milik Warto terlihat lebih besar dari sebelumnya, padahal tidak ada perubahan fisik. Namun jumlah bebek terus bertambah. Setiap hari, jumlahnya seperti berlipat, seperti angka yang tumbuh tanpa batas. Dan yang lebih aneh, tidak ada yang bertanya. Sari berdiri di tepi jalan, menatap kandang itu. Dari jauh, gerakan bebek terlihat seragam. Mereka berjalan bersama, berhenti bersama, bahkan menoleh dalam waktu yang sama. Seperti bayangan yang dikendalikan satu pikiran. Seperti tubuh tanpa kehendak. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakang. Sari menoleh cepat. Seorang wanita tua berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Pakaiannya kusam dan tubuhnya sedikit membungkuk. "Kamu masih ingat?" tanya wanita itu pelan. Sari terdiam. Pertanyaan itu terasa aneh. Maksudnya? Wanita itu mendekat satu langkah. Napasnya berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. "Orang-orang yang hilang," katanya. Sari merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ibu tahu sesuatu? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah kandang. Wajahnya berubah tegang, seperti melihat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. "Dulu, bukan cuma sekarang," bisiknya. "Sudah pernah terjadi." Sari menelan ludah. Waktu itu juga dimulai dari ternak. Awalnya membawa rezeki, lalu satu persatu menghilang. Tidak ada yang sadar, seperti ditelan pelan-pelan. Kata-kata itu terasa seperti bayangan yang tiba-tiba muncul dari masa lalu. Sari mencoba memahami, namun pikirannya seperti tertutup kabut. "Kenapa tidak ada yang menghentikan?" tanya Sari. Wanita itu tersenyum tipis. Bukan senyum lega. Lebih seperti seseorang yang sudah menyerah. "Karena yang tersisa tidak ingat lagi," jawabnya. Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin, seperti angin yang datang dari tempat yang tidak terlihat.
Sari mundur sedikit. "Kalau begitu, kita harus pergi dari sini," katanya. Wanita itu menggeleng pelan. Sudah terlambat. Jawaban itu jatuh seperti batu yang menghantam permukaan air, menimbulkan gelombang yang tidak terlihat tetapi terasa. Dari arah kandang, sosok itu muncul. Wajahnya tetap tenang, langkahnya teratur. Ia berjalan mendekat, seperti seseorang yang sudah tahu kemana harus pergi. Mata bebek-bebek di belakangnya mengikuti setiap gerakan, seperti bayangan yang tidak bisa lepas. Wanita tua itu menatapnya. Tubuhnya gemetar. "Itu dia," bisiknya. Sari menoleh. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Tatapannya bergantian antara Sari dan wanita tua itu. Tidak ada ekspresi, tidak ada emosi, hanya keheningan yang terasa berat. "Kalian berbicara tentang masa lalu," katanya pelan. Suaranya halus, tetapi membawa tekanan yang sulit dijelaskan. Seperti suara yang tidak perlu keras untuk didengar. Wanita tua itu mundur. Langkahnya goyah. "Kamu bukan manusia," katanya dengan suara pecah. Sosok itu tidak menyangkal. Ia hanya memiringkan kepala sedikit, seperti mencoba memahami. "Aku adalah kelanjutan," jawabnya. Kalimat itu kembali muncul seperti gema yang tidak pernah benar-benar hilang. Tiba-tiba, bebek-bebek di belakangnya bergerak. Serempak. Mereka melangkah maju, perlahan namun pasti. Suara kaki mereka di tanah terdengar seperti bisikan yang banyak, saling bertumpuk. Wanita tua itu terjatuh. Matanya membesar, nafasnya tercekat. Sari ingin menariknya, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Seperti ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang tidak terlihat namun kuat. Sosok itu melangkah lebih dekat. Yang mengingat, "Tidak diperlukan," katanya tenang. Kalimat itu seperti keputusan yang tidak bisa ditawar. Dan saat itu juga Sari menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Desa ini tidak sedang berubah, melainkan sedang dihapus. Perlahan, tanpa suara, tanpa perlawanan. Seperti cerita lama yang dilupakan dan diganti dengan sesuatu yang baru. Langit pagi tampak pucat, seperti kain yang terlalu sering dicuci hingga kehilangan warna. Desa itu masih berdiri, jalan tanah tetap terbentang, rumah-rumah tidak berubah bentuk. Namun suasananya berbeda sepenuhnya. Tidak ada riuh, tidak ada sapaan, tidak ada tanda kehidupan yang dulu terasa biasa. Semua tampak utuh, tetapi kosong, seperti cangkang yang ditinggalkan isinya. Sari berdiri di tengah jalan, sendiri. Wanita tua yang tadi bersamanya kini tidak ada. Tidak ada jejak langkah, tidak ada suara, tidak ada tanda bahwa ia pernah berdiri di sana. Seperti embun yang menguap sebelum sempat disentuh. Napas Sari terasa berat. Ia mencoba mengingat wajah-wajah yang dulu dikenalnya. Tetangga, pedagang, anak-anak yang sering berlari di sore hari. Namun bayangan itu mulai kabur, seperti gambar yang terhapus sedikit demi sedikit. Semakin ia berusaha mengingat, semakin jauh kenangan itu menjauh. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dari arah kandang, suara langkah terdengar. Teratur, tenang. Sosok itu berjalan mendekat. Wajahnya masih sama, sempurna, tanpa celah, tanpa beban. Namun kini ada sesuatu yang lebih jelas terasa. Kehadirannya seperti pusat dari segala yang terjadi, seperti titik yang membuat semua garis terhubung. Di belakangnya, bebek-bebek mengikuti. Barisan panjang, bergerak serempak, seperti arus yang tidak bisa dibendung. Mata mereka kosong, tubuh mereka bergerak tanpa ragu. Tidak ada satupun yang keluar dari pola. Sari mundur perlahan. Langkahnya ringan,
tetapi hatinya berat. "Kamu sudah ambil semuanya," katanya lirih. Sosok itu berhenti beberapa langkah darinya. Ia menatap tanpa kedipan. "Bukan mengambil," jawabnya pelan. "Mengganti." Satu kata yang terdengar sederhana, tetapi membawa arti yang dalam. Seperti mengganti halaman dalam buku, tanpa peduli cerita sebelumnya. Sari menggeleng. Ini bukan hidup. Ini bukan manusia. Sosok itu tidak tersinggung. Ia hanya sedikit memiringkan kepala, seperti mendengar sesuatu yang tidak asing. "Hidup adalah yang berjalan," katanya. "Yang berhenti, ditinggalkan." Kalimat itu jatuh seperti bayangan yang menutup cahaya terakhir. Tidak ada emosi di dalamnya, hanya kepastian yang dingin. Sari menatap sekeliling. Rumah-rumah berdiri diam. Pintu terbuka tanpa penghuni. Jalan kosong tanpa langkah. Desa itu seperti lukisan yang kehilangan warna, hanya menyisakan bentuk tanpa jiwa. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Sari. Suaranya hampir hilang. Sosok itu terdiam sejenak, seperti mempertimbangkan sesuatu yang sebenarnya sudah ditentukan. "Kamu masih ingat?" jawabnya akhirnya. Sari menunduk. Ia mengerti. Dalam dunia yang sedang berubah ini, mengingat adalah beban. Seperti batu yang mengikat kaki di tengah arus deras, tidak akan membawa kemana-mana, hanya menenggelamkan. Bebek-bebek di belakang mulai bergerak lagi. Perlahan, mendekat. Langkah mereka serempak, suara kaki mereka menyatu seperti satu irama. Tidak tergesa, tidak berhenti. Seperti waktu yang terus berjalan tanpa peduli siapa yang tertinggal. Sari menutup mata. Air matanya jatuh, tetapi ia tidak lagi gemetar. Ketakutan itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan keberanian, bukan juga pasrah. Lebih seperti kelelahan yang dalam, seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus. "Aku tidak mau lupa," bisiknya. Sosok itu melangkah mendekat. Jarak di antara mereka semakin tipis. "Tidak perlu," jawabnya. Tangannya terangkat perlahan. Gerakannya halus, hampir lembut. Seperti sentuhan yang tidak berniat menyakiti, tetapi juga tidak bisa ditolak. Sari tidak mundur. Ia tetap berdiri. Mata terpejam. Napas tertahan. Dan saat sentuhan itu tiba, tidak ada rasa sakit. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Hanya keheningan yang dalam, seperti jatuh ke dalam air tanpa dasar. Dalam sekejap, semua terasa jauh. Suara